Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makan minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, para asatidzah, para tokoh, para alim ulama, para jamaah yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita kembali untuk melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih muamalah, pembahasan fikih jual beli. Pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang franchise atau waralaba yang hukumnya adalah diperbolehkan dengan beberapa syarat, dan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang hukum mengambil upah dari berdakwah dan menulis buku-buku keislaman. Itu adalah termasuk perkara yang diperbolehkan dalam agama. Menerima upah dari hasil berdakwah, dari hasil menulis buku keislaman, hasilnya adalah halal, ya, maka boleh seseorang berprofesi dalam rangka untuk menyebarkan dakwah, dan itu adalah termasuk ujroh yang pantas diterima oleh orang yang mengajarkan dakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas fikih muamalah yang selanjutnya, yaitu tentang kezaliman terhadap orang banyak. Kembali kita mengingat bahwa salah satu unsur yang dilarang dalam jual beli adalah ketika ada unsur kedzaliman. Ada kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tidak mau membayar zakat. Itu dia berbuat zalim bukan kepada orang, tapi berbuat zalim kepada Allah. Allah yang dizalimi, bukan orang.
Lebih parah itu, karena mendolimi Allah, tidak menunaikan zakat. Bahkan ada orang itu memiliki harta tidak tahu jumlah hartanya, Pak. Apakah dia sudah wajib zakat atau tidak, enggak tahu. Ini saya sudah wajib zakat apa belum? Padahal hartanya sudah melebihi nisab dan sudah haul, tapi merasa tidak atau belum wajib zakat. Ada juga orang-orang itu bukan karena tidak tahu bahwa dia sudah wajib zakat. Ada yang memang sebelum sampai nisabnya hartanya itu dikurangi dengan cara membeli barang yang itu adalah barang yang mati sehingga tidak dinilai dengan zakat. Misal sudah sampai pada nisabnya, hartanya dibelikan tanah atau dibelikan rumah atau untuk membeli kendaraan sehingga tidak terkena zakat. Karena kan kendaraan tidak kena zakat, Pak. Tanah juga tidak terkena zakat. Nah, itu dahulu dibahas oleh para ulama. Ada orang-orang itu sengaja untuk menghindari zakat. Contohnya zakat kambing, harusnya 40 ekor itu sudah wajib zakat. Tapi orang yang mau menghindari zakat itu, kambing yang jumlahnya 40 dikurangi 1 biar nggak kena zakat. Kan ada dulu, Pak, orang yang mengakal-ngakali seperti itu, ada itu, Pak. Biar tidak terkena zakat dikurangi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak membayar zakat itu adalah bentuk mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya seorang muslim ketika dia memiliki sebuah usaha, maka dia harus menghitung jumlah hartanya. Ini kewajiban, Pak. Apalagi hari ini tidak ada orang yang memiliki tugas untuk menghitung zakat orang, Pak. Biasanya kalau dahulu ada yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal milik negara. Salah satu tugas Baitul Mal itu adalah mengaudit harta warganya. Dihitung apakah orang tersebut sudah wajib zakat atau tidak. Lah hari ini kan nggak ada, Pak. Banyak orang kaya, tapi karena tidak ada kewajiban zakat dari pemerintah, kan tidak ada kewajiban zakat, Pak, ya. Pajak adanya pajak. Nah, zakat nggak ada. Padahal zakat itu kalau mau dihitung sebetulnya lebih besar daripada pajak. Nah, zakat itu kan tujuannya adalah untuk mensejahterakan agar ekonomi orang-orang itu tidak berputar pada orang kaya saja, kan. Kaya la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kenapa Allah wajibkan zakat? Agar harta itu tidak berputar di tangan-tangan orang-orang kaya saja. Agar orang-orang itu yang miskin juga mereka mendapatkan bagiannya. Artinya zakat itu sebetulnya adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya kalau ditegakkan. Cuman masalahnya kan hari ini ada nggak, Pak, yang bertugas untuk itu? Nggak ada, Pak, ya. Banyak orang yang hartanya sudah miliaran, bahkan disebut dengan sultan, Pak. Sudah jadi sultan, ya. Karena hartanya nggak bisa dihitung. Nah, itu kalau zakat ditunaikan dengan betul, ya, itu sebetulnya solusi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita pagi hari ini adalah kezaliman terhadap orang banyak. Kenapa kok disebut dengan kezaliman dengan orang banyak? Karena ketika ini dilakukan yang merasakan orang banyak, Pak. Kan ada orang itu jual beli, dia mendolimi satu orang saja dia didolimi. Tapi ada dalam transaksi muamalah itu jual beli, ketika itu dilakukan maka itu akan mendolimi banyak orang, banyak yang terdolimi. Apa saja bentuknya? Yang pertama adalah bai'ul ghissi
atau jual beli curang dalam berjual beli. Ini adalah bentuk mendolimi banyak orang, Pak. Curang itu kan membahayakan, berlaku curang dalam jual beli. Biasanya orang itu kalau jujur itu takut keuntungannya kurang, untungnya kurang, sehingga mereka harus berbuat curang, mencampur barang dagangan. Kalau nggak dicampur untungnya dikit, Pak, tapi kalau dicampur untungnya banyak. Ada nggak, Pak, orang mencampur barang yang seharusnya itu murni, dicampur untuk mendapatkan keuntungan banyak? Contohnya apa, Pak? Beras, dicampur berasnya. Beras, bungkus berasnya itu kadang ada yang ditutup dengan banyak tulisan dan banyak sablon, Pak. Plastik ditutup pakai sablon. Atau plastiknya itu sengaja warnanya agak apa namanya itu, Pak? Blur, Pak, ya. Warnanya itu nggak terlalu terang, atau warnanya warna putih agar kelihatan berasnya itu warna putih, padahal warna berasnya bukan putih. Nah, itu apakah itu termasuk bentuk gizi atau tidak? Karena sebagian mereka itu membungkus dengan seperti itu biar nggak kelihatan berasnya. Nggak cuma beras, Pak, banyak barang itu dicampur tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Apalagi contohnya selain beras? Gula ya, Pak, ya, masuk gula pasir, susu, dicampur madu betul, Pak, ya. Madu kan ada orang campur madu asli dicampur dengan gula. Oh, ya. Jual gula kan? Gula dicampur madu. Itu kan banyak, Pak. Dan banyak orang kan tidak bisa mendeteksi barang itu asli atau tidak. Madu itu kan ada untuk mengetahui ini madu asli atau madu yang palsu. Kalau madu yang asli, kalau dibawa ke rumah piringnya pecah-pecah, ya, katanya. Madu yang asli kalau dicoba dia tidak tidak bercampur dengan air, salah satunya misalnya. Betul ya, Ustaz Endra? Kalau dicampur dengan air itu nggak langsung melebur ya, yang asli. Jadi kalau yang asli seperti itu dia nggak cepat bercampur dengan air kecuali diaduk. Mungkin ada cara-cara yang lain untuk mendeteksi itu madu asli atau tidak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ghishi adalah seorang penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya. Itu juga termasuk curang dalam berdagang, atau ia menyembunyikan cacat barangnya. Nanti resikonya adalah bagaimana kalau kita dicurangi dalam berdagang? Apakah kita boleh mengembalikan barang tersebut? Nah, kita sudah merasa dicurangi, cuman kan alhamdulillahnya orang-orang Indonesia ini tidak banyak protes, Pak, ya. Kalau dicurangi ikhlas, nggak apa-apalah, dosa dia sendiri, ikhlas. Banyak ikhlas ya, Pak. Nah, tapi kan apakah boleh kita mengembalikan barang tersebut atau tidak? Nah, itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, curang itu adalah ketika seorang pembeli mengetahui hakikat barang, dia tidak akan mau membeli barang tersebut. Kalau saya tahu saya nggak maulah beli. Cuman karena sudah terlanjur beli, kan menyesal, Pak. Orang itu kan akhirnya menyesal karena beli barang ternyata ditipu.
Contohnya mungkin penjual membeli mobil, dia menjual mobil bekas dipoles dengan sedemikian rupa agar orang yang membeli itu tidak menyangka bahwa mobil yang dibeli itu adalah mobil yang sudah rusak atau habis terkena tabrakan misalnya. Dan penjualnya diam saja. Dia tidak sampaikan bahwa mobil ini habis kecelakaan misalnya. Dia tidak mengungkapkan cacat pada barang. Tapi yang ditampilkan adalah yang bagusnya saja. Itu baru satu contoh. Elektronik, barang elektronik itu kan susah juga untuk memeriksanya barang itu benar apa tidak. HP misalnya, HP Android jual second kan banyak Pak ya. Karena kita kalau membeli barang second kadang nggak tahu HP itu ada rusaknya apa tidak. Taunya setelah kita beli, dan kita kadang malas mengembalikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pedagang muslim itu harus memiliki sifat, salah satu sifat yang wajib dimiliki seorang pedagang muslim itu adalah bersikap jujur dalam berdagang. Itu sikap atau sifat yang wajib dimiliki sebagai seorang pedagang. Bahkan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur dalam berdagang, dia mendapatkan derajat yang tinggi, Pak. Derajatnya itu tidak tanggung-tanggung di akhirat, orang yang jujur dalam berdagang. Dalam sebuah hadis, orang yang berlaku jujur dalam berdagang itu disandingkan dengan para nabi, Pak. Padahal dia juga hanya profesinya pedagang. Ya dia tetap melaksanakan kewajiban dia sebagai muslim. Tapi dia sebagai profesi dia sebagai pedagang itu, ketika dia jujur, kedudukannya itu tinggi sekali. Apa dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Tirmizi, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. At-tajir as-saduq, seorang pedagang yang soduk itu yang jujur, ya, saduq, pedagang yang jujur. Susah mencari pedagang yang jujur, itu susah, Pak. Al-amin, dan dapat dipercaya. Ma'an nabiyyin, maka kedudukannya kelak dia di akhirat adalah bersama para nabi, Pak. Ma'an nabiyyin. Loh, kedudukannya itu bukan kedudukan biasa loh, Pak. Kedudukan bersama nabi itu kan kedudukan yang tinggi karena bersama nabi. Padahal dia sebagai pedagang saja. Cuman profesinya adalah berdagang. Sepertinya kan berdagang itu itu orang yang berdagang hubud dunia, cinta dunia, sibuk dengan dagangnya. Nah, padahal seorang pedagang itu dia bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, terhormat, derajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang membenarkan kedatangan Rasulullah SAW, wasyuhada, dan para syuhada. Derajatnya para syuhada itu kan juga termasuk derajat tertinggi di akhirat, orang-orang yang mati syahid itu, Pak. Nah, pedagang itu sama derajatnya dengan mereka, orang-orang yang mati syahid, siddiqin, dan para nabiyin, para nabi derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, menganjurkan, memerintahkan kita untuk berlaku jujur dalam berdagang. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Antara penjual dan pedagang itu memiliki hak untuk memilih apakah melanjutkan jual belinya atau tidak. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua-duanya jujur, pedagang dan pembelinya itu jujur dalam berdagang, wa bayyana, dan menjelaskan semua apa yang dia jual. Pedagangnya menjelaskan
apa yang dia jual. Ini berat Pak, menjelaskan barang yang dia jual itu berat. Bayyana, menjelaskan. Misal dia menjual kendaraan, dia jelaskan, ini akinya sudah saya ganti, ininya sudah saya rubah, ininya sudah saya modif, ininya sudah diganti, ini sudah pernah rusak saya ganti. Itu kan jarang Pak pedagang yang mau jujur, apalagi kalau itu barang second. Kain, jual beli kain, pedagang menjelaskan kain ini seperti ini seperti ini. Kan kadang ada orang menjual kain itu dia berlebihan, kain ini kalau digunakan pas hujan hangat, pas musim panas dia dingin. Wah, kayaknya hebat sekali itu Pak ya. Pas musim panas dingin, pas musim dingin panas. Itu kadang ada yang menjelaskan kain yang seperti itu Pak. Pedagang yang jujur menjelaskan pada barang yang dia jual, sepatu misalnya Pak, sepatu kulit, bisa nggak Pak membedakan sepatu kulit dengan sepatu kaleb ya? Beda, bisa Pak bedakan. Apa Pak bahannya? Sintesis ya, mirip sama kulit ya. Nah, pedagang itu kan kadang kalau menjelaskan, ini ori, ini kulit ori. Kulit apa biasanya yang dipakai? Buat kulit sapi. Nah, pakai ini kulit asli. Lah perdagangan pembeli itu kan kadang nggak tahu Pak, ini kulit asli atau kulit sintetis. Yang penting dipakai pas, cukup. Nah, pedagang mengatakan ini kulit bahannya. Nah, ini termasuk bentuk curang apa enggak Pak? Dia menyebut kulit padahal bukan kulit. Apa tadi Pak namanya? Sintetis ya. Dompet, ya Pak. Kalau nggak paham benar, nggak tahu ya. Selisihnya. Oh gitu ya. Ya lumayan ya. Itu salah satunya Pak. Apa contoh yang lain Pak? Pedagang yang harus jujur menjelaskan barangnya yang dia jual itu. Rumah, misal Pak ya, rumah, menjual rumah. Nah, pedagang penjual rumah itu juga harus jujur. Kadang ada yang menjual rumah, misal ya, entah itu kayunya, ini kayunya kayu apa Pak yang bagus? Merbu. Padahal bukan kayu merbu, ternyata kayu apa biasanya Pak? Kayu kelapa. Akasia. Nah, akasia itu kan juga ada yang daun Pak ya, daun kecil dan daun lebar ya. Yang bagus daun kecil ya. Itu kan kalau sudah jadi apa namanya Pak? Kusen, balok, bisa nggak diperiksa itu akasia kecil atau akasia besar itu? Oh, kalau belum dicat bisa. Kalau sudah dicat nggak bisa. Nah, kan pedagang orang mau menjual rumah itu kan bisa Pak, dia menipu barang yang dia jual ini akasia daun kecil, padahal akasia daun lebar. Begitu juga panglong. Kadang panglong kan kalau menjelaskan kayu ini. Nah, kan pedagang kayu, pembeli terkadang juga nggak pandai, kecuali memang sudah bisa membedakan. Kan nggak semuanya orang ahli dalam perkayuan Pak, nggak tahu ini. Kalau pokoknya ngikut aja, ini kayu akasia daun kecil, ini merbau, ini jati. Kalau jati bisa terlihat ya. Saya juga nggak tahu jati itu seperti apa. Kan kita memang nggak paham kayu-kayu itu, ilmunya kan nggak ada Pak. Banyak pembeli itu tidak tahu ilmu barang yang dia mau beli itu Pak. Yang paham adalah pedagangnya, dan pedagang itu memang harus menguasai. Pedagang kayu juga harus mengetahui, menguasai ilmu tentang perkayuan kan Pak ya. Ini kayu apa, ini jenis apa, itu umur kayu ini sudah berapa tahun. Umur itu berpengaruh nggak Pak dengan kualitas?
pengaruh ya, sudah tua atau belum. Kewajiban seorang pedagang adalah mempelajari, mengilmui barang yang akan dia jual, karena dia harus menjelaskan. Kewajiban pedagang adalah menjelaskan barang yang dia jual. Kalaupun dia mau menjual barang yang cacat, boleh Pak. Pedagang mau menjual barang yang cacat boleh nggak? Boleh. Meskipun dalam hadis itu disebutkan la yahillu lil muslim ba'a min akhihi bai'an fihi aibun. Tidak halal seorang muslim menjual barang kepada saudaranya sesama muslim, meskipun itu sebetulnya konteksnya nggak hanya kepada seorang muslim juga, kepada non muslim pun kita harus jujur. La yahillu lil muslim ba'a min akhihi bai'an fihi aibun. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya sesama muslim di dalam barang tersebut ada aibnya. Illa, kecuali kata Rasulullah, illa bayyanahu lahu, kecuali dia menjelaskan barang yang dia jual. Kalau dia menjelaskan barang yang dia jual, bahwa barang yang dia jual itu adalah barang yang ada cacatnya, halal hukumnya dia menjual, hasil jual belinya juga halal. Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang pedagang adalah menjelaskan barang yang dijual. Semakin jelas barang yang dijual itu semakin bagus. Bukan kemudian kita mengatakan ketika kita berdagang, ya pokoknya yang saya jual seperti itu kondisinya. Padahal sebetulnya dia tahu Pak, tahu apa Pak? Tahu kondisi, tahu ada cacatnya. Cuman lam yubayyin lahu, dia tidak menjelaskan barang kepada calon pembelinya. Nah, fa in sadaqa, kalau dia jujur dan dia menjelaskan burika lahum fi bai'ihim, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatum bai'ihim, kalau kedua-duanya berdusta atau menyembunyikan cacat pada barang, muhiqat barakatum bai'ihim, maka Allah akan mencabut keberkahan di antara keduanya. Dicabut keberkahannya kalau berdusta dan menyembunyikan barang. Dan pembeli itu juga bisa berdusta Pak, berbohong. Kapan Pak pembeli itu bisa berbohong dalam jual beli? Dia membeli dengan uang palsu. Ada Pak orang beli pakai uang palsu? Ada. Bahkan kemarin ada itu bukan membeli tapi nyetor uang. Nyetor uang 2.000. Uang 2.000 warnanya sudah berubah sedikit seperti 20.000. Kan uang 2.000 itu kan kalau diselipkan di antara uang 20.000 dan warnanya itu kan bisa mirip Pak. Ketika dihitung loh, kok ada uang 2.000-an masuk ke 20.000-an. Kalau tidak teliti ya bisa terkecoh juga. Saya juga pedagang yang terkadang juga dapat uangnya itu udah parah Pak. Artinya udah sobek setengah, ada yang sudah parah betul kondisi uangnya itu 100.000. Diselipkan di sekitar uang 100.000 dan uang kecil yang lainnya. Ya, yang jaga toko terkadang nggak meriksa detail ya satu-satu uangnya. Setelah kita terima uangnya itu, kita untuk beli tempat yang lain, Pak uangnya seperti ini, diterima nggak uangnya? Wah Pak nggak berani kita uang seperti itu. Ke pom bensin biasanya mau pom bensin, datang ke pom bensin, Mas uangnya seperti ini mau nggak? Enggak Mas, nggak berani, uangnya ganti yang lain lah. Tempat yang lain juga nggak mau. Lah itu kan terkadang kita menjelaskan uang itu, uang yang kita miliki sudah kusut, sudah jelek, kita pakai ke tempat orang lain kan harus kita jelaskan. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Pokoknya harus pakai uang ini. Uang yang seperti itu kalau kita ditipu kan banyak orang, wah saya kan ditipu, ya saya nipu juga lah. Kan seperti itu Pak. Karena merasa ditipu. Maka ketika kita merasa ditipu dalam jual beli ya jangan sampai kita menipu orang lain. Ya anggap saja kita rugi ya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kondisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat pedagang yang jujur, satu sisi Allah mengangkat derajat pedagang yang jujur, tapi satu sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala itu juga mengancam dengan ancaman yang keras kepada para pedagang yang berbuat curang dalam berdagangnya. Jadi seimbang. Kalau jujur derajatnya tinggi, kalau curang siksaannya keras. Bahkan ada ancamannya. Allah Subhanahu wa taala pernah menunjukkan azab kepada para pedagang yang berbuat curang di dunia, kepada umat sebelum kita. Sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, ada kelompok, ada kaum yang mereka itu berbuat curang dalam berdagang. Kaumnya siapa itu, Pak? Yang curang dalam berdagang, yang Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka dengan suara yang keras dari langit, kemudian mereka itu seketika hancur. Kaumnya Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib itu namanya kaum apa? Kaum Madian. Kaum Madian itu adalah salah satu kaum yang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling utama yang mereka kerjakan adalah berbuat curang dalam jual beli. Wa ila Madyana akhahum Syuaib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum fa'auful kaila wal mizan. Salah satu peringatan dari Syuaib kepada kaumnya adalah fa'auful kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Wala tabakhasun nas, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan. Wala tabakhasun nas asya'ahum. Nah, itu sudah peringatan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Kalau menakar, sempurnakan takaran itu dan timbangan disempurnakan. Ada orang itu ketika dia menjual dikurangi, ketika dia membeli dia minta apa? Dilebihkan lah ya. Ada yang kalau membeli minta dilebihkan, biasanya dihangatkan lah ya. Minta hangat jadi dilebihkan. Tapi kalau dia menjual dikurangi sama dia takarannya, dan itu kan bisa dibuat. Takaran itu kan bisa dibuat seperti yang sekilo padahal tidak sampai sekilo, betul nggak Pak? Bisa ya? Saya belum tahu caranya itu. Kasih bandol lah ya. Oh iya. Karena ada nggak ketahuan itu ya. Fa'auful kaila wal mizan itu sampai diabadikan dalam Al-Quran, Pak. Dosanya kaumnya Nabi Syuaib itu diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena curang. Dan curang dengan timbangan itu sudah ada sejak zaman dahulu itu. Sehingga Allah SWT memberikan azab kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Sebelum mereka disiksa di akhirat, di dunia sudah disiksa terlebih dahulu. Apakah hari ini tidak ada orang yang berbuat curang dalam berdagang? Banyak. Tapi kenapa Allah tidak memberikan peringatan? Bukan belum memberikan peringatan, Pak ya. Mungkin sudah memberikan peringatan, terkadang orang tidak sadar. Karena peringatan yang paling keras sebenarnya, peringatan paling keras Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dipalingkan ya, dijauhkan. Allah tidak mau melihat kepada orang tersebut, itu adalah hukuman yang keras sebenarnya. Cuman terkadang ada orang-orang yang tidak menyadari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam surat Asy-Syu'ara 177 dan 183, Nabi Syuaib, wa idh qala lahum Syuaib alla tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un, sampai ayat auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Ini memang mengurangi takaran itu merugikan orang lain. Selain perbuatan mereka yang berbuat syirik, tidak menerima dakwah Nabi,
dan hobinya mereka mengurangi takaran sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Itu siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengurangi timbangan takaran? Itu dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Wailun itu kan kita sering wailul lil mutaffifin. Apalagi wailunnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lilladzi yukadzibu biddin. Wailun itu kalau kita lihat tafsir di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kata wailun di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain, wailun itu adalah azab yang pedih di akhirat. Di dalam keterangan Ibnu Abbas, wailun itu adalah salah satu lembah di neraka jahanam yang dialiri nanah para penghuni neraka. Wailun itu lembah, yang lembah itu diairi nanah dari penghuni neraka, Pak. Jadi penghuni neraka nanahnya itu ngalirnya ke lembah itu, namanya wailun. Maka dalam Al-Quran wailul lil mutaffifin, neraka jahanam atau lembah neraka jahanam itulah untuk orang-orang yang berbuat curang. Al-mutaffifin, curang dalam berdagang. Seperti apa orang yang curang dalam berdagang? Di dalam surat Al-Mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dia pedagang, dia pengecer, beli grosir yang banyak, dia minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk dijual kepada orang lain dikurangi timbangannya itu. Nah, itu ada orang-orang yang memang hobinya memang seperti itu ketika berdagang. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti perbuatan kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madyan. Masih ada waktu, Pak? Jam berapa suruknya? Jam 6 kurang 5. Ini udah masuk suruk ya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Ini sampai suruk ya? Sampai suruk ya? Karena yang pasti banyak yang kerja juga, Pak ya. Oleh karena itu para ulama fikih itu menempatkan ghissi, penipuan, curang, dan tidak menjelaskan aib barang yang dijual itu termasuk dosa besar, Pak. Itu termasuk dosa besar dengan alasan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu berbuat curang dalam berdagang. Oleh karena besarnya dosa yang mengancam para pedagang yang tidak jujur, maka para ulama mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang tanpa menutup-nutupi cacat kepada calon pembeli. Al-muslimu ahul muslim wala yahilu lil muslim ba'a min ahi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Sebagaimana hadis tadi, tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang cacat kecuali dia menjelaskan cacat pada barang. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, menceritakan dahulu Rasulullah SAW keliling di pasar. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marra ala subratin. Rasulullah pernah keliling di pasar melihat para pedagang, inspeksi, Pak ya. Marra ala subratin. Rasulullah melewati seonggok tepung gandum, subratut ta'am. Fa adkhala yadahu fihi. Kemudian Rasulullah memeriksa
tepung gandum itu diperiksa dengan tangannya, dimasukkan tangannya ke dalam tepung gandum tersebut. Ternyata Pak, bagian dalamnya itu basah, bagian dalamnya basah, atasnya kering tapi dalamnya basah. Kalau ditimbang pengaruh nggak Pak? Basah dengan kering itu pengaruh. Tambah berat nggak Pak? Nah, berat. Ada yang lebih parah itu karet. Luarnya karet, dibelah dalamnya batu Pak. Itu ada yang seperti itu. Dalamnya batu. Berat pasti timbang itu. Gimana Pak? Sapi. Oh, dimasukin air biar kelihatan besar ya. Oh ya, bisa ya. Ini Rasulullah melihat tepung, memeriksa tepung, ternyata dalamnya itu basah. Kaget Rasulullah. Kok pedagang menjual tepung gandum di dalamnya basah? Kaget nggak kira-kira Pak? Oh, ada di masa beliau pedagang yang melakukan seperti itu. Tanyalah kepada pedagang itu, karena heran dengan yang dilakukan pedagang tadi. Faqala, Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya sahibut ta'am?" Ini kenapa wahai pemilik gandum? Kok bisa seperti ini? Ini apa kok bisa basah, kata Rasulullah? Kenapa kok bisa basah? Apa yang kau lakukan? Qala, pedagang itu mengatakan, asabathus sama ya Rasulullah. Terkena air hujan Rasulullah. Kehujanan, ketetesan air hujan dalamnya itu kemudian ditutup dengan yang kering. Qala, apa kata Rasulullah kepada pedagang tadi? Afala ja'altahu fawqat ta'am? Kenapa engkau tidak buat yang basah itu di atas? Biar pedagang tahu, kayyarahun nas, biar para pembeli itu tahu bahwa ada gandum, ada yang terkena air gandum tersebut. Kayyarahun nas. Kenapa kok disembunyikan di dalam, kata Rasulullah? Ini sengaja apa? Apa tidak? Ya, kita nggak tahu apakah sengaja atau tidak pedagang itu, karena beralasan ditutup yang basah ditutup dengan yang kering. Maka Rasulullah mengatakan kepada pedagang tersebut, man ghassya falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk golonganku. Ancaman Rasulullah itu Pak, man ghassya falaysa minna. Barang siapa yang ghassab, bukan dari golonganku. Bahasa bukan dari golonganku itu kan bukan dari umatku, Pak ya. Ada yang sebagian mengartikan man ghassya falaysa minna, laisa minna, bukan termasuk golonganku. Berarti dia keluar dari Islam. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ketika ada ucapan laisa minna, bukan termasuk golonganku, maknanya itu adalah dosa besar. Tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Meskipun bahasanya bukan termasuk golonganku. Karena ada beberapa hadis bunyinya laisa minna, bukan termasuk golonganku. Termasuk berbuat curang itu Rasulullah menyebutkan bukan termasuk golonganku. Dalam hadis yang lain juga laisa minna man latamal hudud wa saqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan termasuk golonganku orang yang ketika ditimpa musibah dia menampar-nampar pipi, marah-marah, narik-narik rambut, kemudian menyobek-nyobek pakaiannya. Itu kata Rasulullah laisa minna, bukan termasuk golonganku. Adalah ketika orang tertimpa musibah dia marah-marah. Kan ada orang ketimpa musibah itu marah-marah. Kalau bapak-bapak biasanya ya enggak sampai marah-marah, kan kadang perempuan. Maka dalam hadis itu rata-rata disebutkan muannas, karena seringnya ketika ditimpa musibah, baik itu suaminya meninggal atau anaknya meninggal, itu marah-marah sampai memukul-mukul wajah. Apakah sedih ketika ditimpa musibah? Tidak boleh, boleh. Bahkan Rasulullah SAW menangis ketika anaknya
meninggal itu menangis. Kalau nggak menangis, kalau ketawa kan malah justru dipertanyakan Pak ya. Nggak sedih, nggak menangis itu dipertanyakan karena yang meninggal adalah orang yang disayangi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang berlaku jujur dalam berjual beli. Rasulullah mengancam orang yang berbuat curang dalam berdagang bukan termasuk golongannya, bukan termasuk umatnya. Dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat curang itu juga ancaman di dunia ada, ancaman di akhirat juga ada. Orang yang berbuat jujur, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Pedagang yang jujur, Allah angkat derajatnya bersama orang-orang yang terbaik, yaitu para nabiyin, siddiqin, wasyuhada. Itu kan orang-orang terbaik, Pak. Pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka pedagang yang jujur itu dia termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan derajat yang mulia. Tapi sebaliknya ketika dia berbuat curang dalam berdagang, maka dia mendapatkan tempat yang paling rendah di neraka, yaitu wailun, lembah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktunya? Habis. Ada yang ditanyakan, kami persilahkan kalau ada yang ditanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada satu pilihan dalam jual beli, Pak ya, yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu kan pilihan, memilih. Nah, khiyar itu berlaku untuk pedagangnya dan berlaku juga untuk pembelinya. Jadi sebelum membeli harus ada khiyar. Khiyar itu dianjurkan, Pak, dalam jual beli. Termasuk khiyar dalam membeli buah-buahan. Ya, termasuk tadi durian. Nah, durian itu antara calon pembeli dan pedagang harus memiliki khiyar. Khiyarnya harus jelas. Nanti kalau dibuka, kalau kurang matang, kurang manis. Nah, masalahnya kan durian itu kadang saking matangnya itu kan jadi pahit, Pak ya. Biasanya, Pak ya, ada manis-manis pahitnya itu. Jenisnya, jadi jenisnya beda-beda. Menurut si fulan manis, suruh nyoba satu, enggak manis. Suruh nyoba ini, oh sedang. Nah, itu satu sama lain itu terkadang lidahnya kan berbeda, Pak. Seleranya juga berbeda. Bahkan ada yang suka dengan durian itu kalau durian itu mengkel, belum sampai matang. Nah, itu harus jelas dulu antara penjualnya dan pembelinya. Khiyar itu, saya minta yang seperti ini, cocok. Karena terkadang kasihan juga kepada pedagang durian, dibukain semua, nggak ada yang manis katanya. Nggak ada yang manis, saya udah dibuka ya habis duriannya, nggak kebayar, habis. Nah, itu juga pedagangnya juga harus khiyar kepada pembelinya. Yang manis yang seperti apa? Jelas saya. Kalau memang pembelinya sudah dicoba satu, kemudian cocok, ternyata dalamnya ada kekurangan, tinggal dikurangi harganya saja. Misal kok ada cacatnya, nah, kurangi harganya. Karena biasa, Pak, barang itu kalau ada cacatnya dikurangi harganya. Lebih bagus lagi kalau diganti. Kalau pasang itu diganti apa dikurangi harganya? Oh, ditambah bonus. Nah, diganti dua. Nah, saya pernah beli tempat beliau itu, kalau nggak manis ganti satu. Tak bawa ke rumah ternyata memang masih kurang mengkel ya. Diganti sama beliau, tak bawa lagi, tak bawa buktinya. Gitu. Kan saya nanti daripada di rumah nggak membawa bukti lagi, tak ikat lagi, tak balikan ke beliau. Ini saat kondisinya, tak ganti, wah sip ganti.
Nah, itu lebih bagus lagi diganti. Tapi kalau dikurangi harga juga boleh. Itu solusinya. Jadi ada kesepakatan dulu Pak antara pembeli dengan pedagang. Nanti kalau nggak cocok atau kurang manis atau apa, diapakan? Apakah dikurangi harga atau diganti yang baru atau malah diganti dua? Ya rugi ya dagang. Allah nasab. Begitu juga semangka. Karena buah-buahan itu terkadang susah Pak ya, apalagi buah-buahan yang itu Pak? Kulitnya tebal. Akhirnya kan ya kita tidak mengetahui isi dalamnya itu. Kecuali kalau buah-buahan itu seperti jeruk, kuningnya udah kelihatan. Apalagi mangga bisa dipencet empuk apa enggak. Ada buah-buahan yang mudah dideteksi itu matang, ada yang susah. Wallahu a'lam bishawab. Kaitan dengan durian. Iya Pak. Jadi itu tadi kan apa istilahnya sebaiknya kan pedagang menyampaikan seperti itu. Jadi resiko barang di dalam kok. Kan ada pedagang durian kayak gitu. Terus terang masa dapat juga dari sini barang ini keadaan di dalam ya kita juga nggak tahu, hanya Allah yang tahu kan. Sampai itu. Itu namanya pedagang yang kurang profesional berarti Pak. Karena pedagang yang profesional dia tahu ini durian matang apa enggak sehingga dia jual. Karena itu kan menyangkut reputasi Pak. Nama baik sebagai pedagang durian. Kalau dia ingin menjadi pedagang durian yang profesional, yang bagus, yang terkenal, ya dia betul-betul menjual produk itu yang bagus kan. Ketika dia membeli barang dari orang yang namanya pengepul ya mungkin ya, yang menyetorkan, dia menerima durian itu padahal dia tidak tahu itu matang atau enggak, ya itu namanya pedagang yang tidak memiliki ilmu tapi jujur ya, cuman kan nggak laku akhirnya. Biasanya oke lah kalau pasang itu kan gitu. Nah biasanya kan di jalan Iya. kan sambil lewat mobil kita bumi yang rumah kurang bagus. Iya. Betul, tapi resikonya besok nggak datang lagi kan. Kapok akhirnya, pembelinya nggak mau lagi di situ. Wah nggak mau lah di sana, belinya nggak jelas ini duriannya oke, dalamnya durian. Kadang ada pedagang, ya saya jual durian, ini kan durian, mau matang apa enggak, yang penting durian. Tapi ada pedagang yang profesional itu, saya jual rasa Pak, saya nggak jual durian, tapi saya jual rasa, saya jamin rasanya matang, kan? Puas pembelinya puas. Oh, berarti memang betul-betul dia ahli. Akhirnya besok balik lagi, beli lagi. Ini pedagang profesional seperti itu. Allah ya. Assalamualaikum. Ini jadi judul awal tadi dolimi yang berakibat yang berantai dari atas sampai bawah jadinya. Ya. Karena apalagi cor-coran ya. Cor-coran itu kan yang seharusnya berapa senti hanya jadi berapa senti. Anggaran 7 miliar yang jadi aspal itu cuman 3 miliar. 4 miliarnya kemana? Ya dibagi-bagikan antara itu juga termasuk bentuk kecurangan. Itu zalim juga sebenarnya, tapi lebih cenderung kepada korupsi sebenarnya. yang paling bersalah apa? Ya Pak? Yang paling bersalah kepala daerah memborong. Ya dua-duanya. Ya pemborongnya juga. Kalau pemborongnya sepakat, karena ada pemborong itu dia tetap menolak ya. Oh saya nggak mau kalau sistem seperti itu. Tapi kan nggak laku. Nggak laku, pemborong yang nggak mau kerjasama dengan apa namanya, cari yang lain. Nah itulah kadang jujur itu malah justru terkadang
banyak yang nggak mau, kayaknya jujur hancur. Tapi insya Allah tetap ada gantinya. Itu yang salah ya dua-duanya Pak. Karena nggak mungkin cuma satu yang setuju. Itu kan kesepakatan antara dua belah pihak biasanya. Betul Pak ya, kesepakatan dahulu pemborong sama kontraktornya. Tahu sama tahu. Iya. Wallahu bisa. Habis ya waktunya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.